Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah kalau semua sehat, itu tandanya semua hari ini masih semangat mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan meminta ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa pada pagi ini. Baik, sekarang Ibu tanya, di kelas ini hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Alhamdulillah kalau semua masuk, itu artinya di kelas ini hari ini tidak ada yang melewatkan materi hari ini, karena materi hari ini sangat penting dan wajib banget untuk dipelajari sama anak-anak hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang materi minggu ini, sebaiknya kita mengulas sedikit materi pada minggu kemarin. Sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Ayo, yang masih ingat bisa sharing, bisa memberitahu teman-temannya yang lupa? Ya? Iya, kita kemarin mempelajari tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita mempelajari masa remaja SAW, kita bisa menentukan nih poin apa saja yang kita pelajari dalam materi yang kita sampaikan minggu lalu. Ada yang ingat? Yang pertama materi tentang apa? Iya, benar sekali, materi tentang kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Lalu materi yang kedua membahas tentang apa? Iya, benar sekali, tentang kegiatan atau peristiwa pada saat Nabi Muhammad sedang bekerja dan kehidupannya pada saat masih bekerja. Lalu yang ketiga membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Lalu yang keempat, ada yang ingat yang keempat? Yang keempat yaitu peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Wah, hebat sekali anak-anak, masih pada ingat. Itu artinya materi pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu tersimpan dengan rapi di pikiran kita, sehingga kita bisa mengingat dengan baik. Semoga juga bisa bermanfaat. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran yang minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran minggu ini, Ibu mau bertanya nih, di antara kalian, semoga kalau ada yang tahu, langsung jawab saja pertanyaan Ibu ini. Siapa itu Muhammad? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu, apa yang dimaksud dengan Rasul Allah? Ada yang tahu? Rasul Allah adalah manusia mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan diamalkan untuk dirinya sendiri dan wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam kehidupan kita ini, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diberikan wahyu, yang menerima wahyu dari Allah, yang kemudian wahyunya itu dia gunakan untuk dirinya sendiri dan kemudian diamalkan dan disampaikan kepada umatnya, yaitu kita sebagai umat manusia. Lalu sekarang Ibu bertanya, bagaimana cara atau bagaimana Muhammad bisa menjadi seorang Rasul? Ada yang sudah tahu? Kalau kalian sudah tahu, itu menandakan bahwa semalam kalian belajar. Kalau kalian tidak tahu apa dan bagaimana Muhammad bisa menjadi Rasul, itu artinya anak-anak semalam tidak membaca buku pembelajaran. Iya, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi terjadinya wahyu atau turunnya wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita bahas juga pada materi minggu ini, yaitu materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita buka halaman 78. Kalian buka buku SKI-nya halaman 78. Nah, sekarang Ibu memberikan waktu kalian 10 menit Ibu berikan kepada kalian. Nanti setelah itu kita akan saling sharing yang ada di poin tentang materi yang sudah dibaca. Baiklah anak-anak, sudah selesai membacanya? Baik, setelah sudah selesai membacanya, kita akan membahas sedikit tentang materi yang sudah kalian baca, yaitu tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu, sebelum peristiwa kerasulan itu, banyak sekali masyarakat Mekah
atau yang lebih dikenal dengan suku Quraisy ini melakukan banyak sekali penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu dilakukan di sekitar, ayo ada yang tahu di sekitar apa? Ya, di sekitar Ka'bah. Di mana di saat itu Nabi Muhammad SAW dimintai bantuan oleh pamannya. Siapa pamannya? Pamannya yaitu Abu Thalib untuk menyiapkan atau menyediakan minuman yang akan diberikan kepada masyarakat Quraisy yang sedang melakukan penyembahan berhala. Sehingga pada masa-masa itu Nabi Muhammad merasa risau. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah dan suku Quraisy itu adalah suatu hal yang salah dan melenceng dari ajaran yang sebenarnya. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad SAW mencoba untuk menjauhi hal-hal dari hal kemungkaran tersebut, karena semenjak pada saat itu banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi di kota Mekah, terutama masyarakat penduduknya itu sering sekali melakukan hal-hal yang tercela. Lalu Nabi Muhammad SAW berpikir untuk bertakafur saja di sebuah gua yang disebut dengan, ada ingat gua apa? Gua Hira ya. Gua Hira itu adalah gua yang jaraknya sangat jauh dari rumah Rasulullah, sehingga jalanan itu terjal yang harus dilaluinya. Namun dengan ketaatannya, dengan ketekunannya dia, akhirnya Nabi Muhammad bisa sampai di gua tersebut dengan selamat. Lalu pada saat di dalam gua, Nabi Muhammad SAW melakukan takafur, menjauhkan hal-hal yang buruk agar dia tidak terbawa oleh hal-hal buruk tersebut, sehingga dia terus berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah kehidupan yang ada di desa Quraisy itu dan mencari solusi bagaimana cara mengatasi hal yang buruk tersebut. Lalu sekarang kita akan memulai untuk melakukan latihan. Jadi sekarang kalian buka halaman 80. Di situ ada soal dan ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut, karena soal tersebut sangat mudah, jadi kalian cukup mencekliskan saja di buku kalian. Ibu tunggu selama 5 menit ya. Bagaimana anak-anak? Apakah tugas dari Bu Ervina sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan di depan. Ibu akan membahas materi yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering terjadi seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Jibril muncul dalam wujud manusia. Selanjutnya malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Beliau Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali, sampai dengan rangkulan yang kuat sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernafas. Dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekarang kita coba membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang memahami, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan dari materi kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama? Jika tidak ada, silahkan buat 5 kelompok, lalu kerjakan halaman 83, dikumpulkan untuk besok. Bagaimana anak-anak? Apakah ada materi yang belum dipahami?
Coba jika ada yang belum dipahami bisa angkat tangan. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu akan menarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakur memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala. Yang kedua, tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira, terletak di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Yang ketiga, malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselahnya wahyu. Yang kelima yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan menjelaskan materi tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita membaca doa, lalu kita akhiri. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.